Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Bab 850 Guru dan Murid Saling Menipu. Namun, ketika dia melihat anak panah yang dibawanya, Yao Qingyu tak menahan diri dan memukul kepalanya lagi. Gadis surgawi tertinggi yang sudah lumpuh itu memutar matanya dan langsung jatuh ke tanah. Ah! Hongluan terkejut. Tuan pingsan karena dipukul? Bagaimana mungkin itu terjadi? Sekalipun tingkat kultivasi guru menurun, fisiknya tetap lebih kuat daripada orang biasa. Dia tidak akan pingsan meskipun dipukul dengan 10 tongkat. Tak lama kemudian, Hongluan mengerti. Menyadari telah melakukan kesalahan, sang guru berpura-pura pingsan agar tidak dipukuli lagi dan kehilangan muka di depan murid-muridnya. Namun, meskipun harga diri sang guru telah terselamatkan, bagaimana dengan muridnya? Yang membuat jantungnya berdebar kencang adalah setelah Yao Qingyu menghabisi gadis surgawi tertinggi. Dia menghunus pedang panjangnya dan menusuknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tunggu. Hongluan berteriak ketakutan, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu kompensasi. Aku tidak bisa mengandalkan tuanku. Aku hanya bisa menyelamatkan diriku sendiri. Berdengung. Pedang panjang itu berhenti 3 inci dari lehernya, dan energi pedang yang tajam menggoreskan luka panjang berdarah di kulitnya yang seputih salju. Oh, ceritakan padaku, kata Yao Qingyu dengan penuh minat. Wanita ini bisa dibunuh atau diampuni. Jika dia mampu menawarkan kompensasi yang cukup, maka menyelamatkan nyawanya tentu bukanlah hal yang buruk. Selain itu, fakta bahwa wanita ini mampu bertukar beberapa pukulan dengannya menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa. Sebaiknya kamu membawa beberapa barang bagus. Hongluan menghela napas lega dan, tanpa ragu, mengeluarkan jimat kuning yang memancarkan tekanan spiritual dari perangkat penyimpanan ruangnya. Berbeda dengan jimat tipe serangan biasa. Pola yang tergambar pada jimat ini cukup misterius, dan Yao Qingyu baru bisa memahaminya setelah beberapa kali melirik. Apakah ini jimat rahasia surgawi? Dia tampak terkejut dan diam-diam bertanya-tanya, bagaimana mungkin garis keturunan seperti itu ada di bawah bimbingan penguasa tertinggi pembantai hati? Mendengar itu, Hongluan juga menatap Yao Qingyu dari atas ke bawah dengan heran. Diam-diam merasa takjub. Orang ini memiliki penglihatan yang sangat tajam. Jimat rahasia surgawi unik milik guru adalah sesuatu yang sangat sedikit orang di seluruh aliansi bintang 4 pernah lihat. Bagaimana dia bisa mengenalinya hanya dengan sekali lihat? Itu akan jauh lebih baik. Ia buru-buru berkata, jimat ini dapat membawa keberuntungan dan menangkal kejahatan. Jika Anda berada dalam kesulitan besar, nyalakanlah dan itu akan membantu Anda menemukan harapan terbaik untuk melarikan diri. Pelarian mereka dari celah di langit berbintang itu berkat kemampuan guru mereka untuk mengetahui rahasia surga. Dia berulang kali menghindari bahaya besar sebelum akhirnya berhasil meloloskan diri. Yao Qingyu menyadari ini adalah hal yang baik, meraihnya, dan dengan cekatan memasukkannya ke dalam sakunya. Hongluan menghela napas lega, tetapi sebelum dia bisa merasa bahagia, Yao Qingyu kembali mengulurkan tangannya. Hongluan berkedip dan bertanya, apa? Yao Qingyu berkata dengan kesal, apa maksudmu? Apa? Satu jimat saja sudah cukup untuk mengganti hilangnya kekuatan sihirku. Tidakkah Anda akan memberi saya kompensasi atas penderitaan emosional saya, kerusakan pada perlengkapan ritual, dan biaya perawatan fisik saya? Apa? Kompensasi atas penderitaan emosional? Hongluan hampir muntah darah karena marah, menggertakkan giginya sambil berkata, kau? Dia hanya mengucapkan satu kata sebelum terdiam. Lupakan saja, mundur selangkah membuka dunia baru, dan mengalah selangkah membawa ketenangan pikiran. Mengapa repot-repot berdebat dengan orang lain tentang hal-hal sepele? Tentu saja, hal terpenting adalah pedang Yao Qingyu menempel di lehernya. Dengan berat hati, dia mengeluarkan 3 jimat berwarna kuning. Namun, alih-alih jimat rahasia surgawi, mereka adalah 3 jimat pertahanan. Tekanan spiritualnya juga sangat mencengangkan, mampu menahan serangan dari kultivator Nash Chen Soul. Ini juga merupakan hal yang baik. Jika ada bahaya di Gua Jade Qiong Supreme, jimat-jimat ini akan sangat berguna. Dia merebutnya dan berbalik untuk memberikan satu kepada Peribulan Darah dan satu kepada Yan Jingru. Kedua wanita itu ragu sejenak. Menyaksikan Yao Qingyu memeras uang dari dekat membuat mereka, yang mudah merasa malu, merasa agak tidak nyaman. Namun, ketika jimat kuning itu mendarat di telapak tangannya, dia merasakan kemampuan pertahanan yang ampuh darinya. Kedua wanita itu tak bisa menahan rasa bahagia mereka. Ini pertama kalinya saya merasakan betapa nikmatnya ditipu.
Ternyata mereka tidak membenci ketika dimanfaatkan. Mereka membenci ketika bukan mereka yang memanfaatkan orang lain. Hongluan berkata dengan ekspresi sedih, apakah ini sudah baik-baik saja sekarang? Yao Qingyu mendengus, lalu mengulurkan tangannya lagi dan menendang gadis surgawi tertinggi yang tergeletak di tanah dengan ujung kakinya. Urusan Anda sudah selesai. Di mana putrimu? Dia hampir membunuhku dengan panah barusan. Tidakkah kau akan memberiku ganti rugi, sebagai ibunya? Hah? Hongluan merasa kesal, wajahnya memerah karena malu saat dia dengan marah membalas, siapa yang kau maksud punya anak perempuan? Aku baru 18 tahun, masih perawan. Aku belum menikah. Usia adalah tabu abadi bagi seorang wanita. Jika Anda seorang gadis muda dan orang-orang memanggil Anda seorang ibu, siapa yang tidak akan marah? Yao Qingyu merasa sedikit malu. Dia terbatuk kering dan berkata, kalau begitu, dia wanitamu, tidak ada keraguan tentang itu. Kan? Berikan aku 4 jimat lagi, dan masalah ini akan selesai. Hongluan sangat marah. Melihat tuannya yang terbaring di sana berpura-pura pingsan, dia sangat kesal. Dia diintimidasi, tetapi tuannya berbaring dengan nyaman, membiarkannya, muridnya, untuk membersihkan kekacauan yang dibuatnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, lakukan apapun yang kau mau padanya. Aku sudah tidak peduli lagi. Yao Qingyu tercengang. Dia sedikit bingung tentang hubungan antara Hongluan dan gadis surgawi tertinggi. Jika dia bukan putrimu, lalu mengapa kamu tetap memelihara anak sekecil itu bersamamu? Tiba-tiba, dia melihat anak panah yang dipegang gadis kecil itu. Barulah saat itulah mereka menyadari bahwa panah itu memiliki tekanan spiritual yang sangat kuat. Sebenarnya ini adalah anak panah yang terbuat dari senjata spiritual kelas atas. Hal ini membuat Yao Qingyu merinding. Astaga! Jika aku ditusuk barusan, bukankah tubuhku akan berlubang? Bagaimana mungkin seorang anak kecil bermain dengan mainan yang begitu berbahaya? Paman akan menyimpannya untukmu. Yao Qingyu berjongkok dan mengambil anak panah dari tangannya. Namun, tangan kecil orang lain itu tampak mencengkeram dengan sangat erat, dan Yao Qingyu harus membuka jari-jarinya satu persatu sebelum dia bisa menarik anak panah itu pergi. Kemudian, Yao Qingyu memperhatikan tonjolan di bawah rok longgar gadis itu. Aku mengangkatnya dan melihatnya. Itu adalah busur panah panjang berwarna perak, yang memancarkan aura kehancuran dunia. Hah? Artefak yang hampir sakral? Yao Qingyu mengira dia sedang berhalusinasi, tetapi setelah melihatnya dengan saksama berulang kali, dia memastikan bahwa itu memang artefak semi-sakral. Matanya menyala-nyala penuh gairah. Siapakah gadis kecil ini? Bagaimana mungkin dia bisa lebih kaya dari Hongluan? Dia mengambil busur perak panjang itu tanpa ragu-ragu. Busur itu terasa berat di tangannya. Yao Qingyu berkata, anak sekecil ini tidak akan tumbuh tinggi jika ia membawa busur sebesar itu di punggungnya. Paman juga akan menyimpannya untukmu. Mata Hongluan terbuka lebar. Tidak, itu adalah harta paling berharga milik sang guru, busur bintang misterius. Ini adalah salah satu dari 2 harta karun besar dari konstelasi gadis mistik. Dia menatap tuannya dan melihat bahwa tangan kecilnya terkepal erat, yang jelas menunjukkan bahwa dia sedang marah. Namun, mereka tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka dan hanya bisa terus berpura-pura mati. Yang membuat sang perawan surgawi tak dapat menahan diri adalah Yao Qingyu. Setelah mendapatkan harta karun itu, menjadi semakin bernafsu dan mulai memeriksa tubuh gadis kecil itu. Nak, kamu terluka parah. Biar ibu periksa. Sang perawan surgawi dipenuhi rasa malu dan marah. Bajingan ini beneran mau menggeledahku? Bagaimana mungkin dia bisa terus berpura-pura lebih lama lagi? Untungnya, tepat ketika dia hampir kehilangan kesabarannya, peribulan darah menghentikannya. Cukup. Ketahuilah kapan harus berhenti. Yan Jingru melangkah maju dan berkata pelan, izinkan saya mencari. Agak tidak pantas bagi Yao Qingyu untuk menggeledah tubuh gadis semuda itu. Dia seorang wanita, jadi tidak ada masalah. Dia segera merogoh roknya dan menyentuh seluruh tubuh sang perawan surgawi. Akhirnya, dia mengeluarkan sebuah perangkat penyimpanan ruang, yang di atasnya terukir gambar seorang wanita cantik yang sangat mirip aslinya, memancarkan tekanan spiritual yang kuat. Namun, ini adalah perangkat penyimpanan spasial yang sangat baik. Yao Qingyu mengambilnya dan mencobanya, lalu mengerutkan kening, ini membutuhkan mantra. Dia menatap gadis kecil itu dan merenung sejenak. Bab 851, aku akan menyimpannya dengan aman untukmu.
Dengan busur yang bisa dianggap sebagai artefak hampir sakral dan mudah dibawa di punggung, bagaimana mungkin seseorang kekurangan isi perangkat penyimpanan spasialnya? Namun gadis kecil itu kembali koma. Sekalipun dia ingin menggunakan tanda suci untuk mencabut mantra tersebut, dia membutuhkan pihak lain untuk bangun terlebih dahulu. Yan Jingru bertanya, apa yang akan kau lakukan dengan mereka? Yao Qingyu memegang perangkat penyimpanan ruang dan berkata, karena mereka menawarkan kompensasi, tentu saja kita tidak akan membunuh mereka. Namun kita tidak bisa membiarkan mereka pergi sampai kita benar-benar keluar dari konstelasi gelap. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan sutra pengikat jiwa, menjentikannya perlahan, dan menyuntikannya ke tubuh Hong Luan. Mendesis. Hong Luan tersentak kesakitan, merasa seolah-olah ada sesuatu yang meremas jiwanya dari dalam. Jika kau mengencangkan talinya lebih jauh lagi, kau bisa merobek jiwanya. Ini disebut sutra pengikat jiwa. Orang terakhir yang beruntung mengalaminya adalah putri dari roh jahat tertinggi. Tetaplah dekat denganku dan jangan melakukan gerakan gegabah. Aku akan mengizinkanmu pergi setelah aku selesai. Yao Qingyu memberikan pil penyembuhan kepada Hong Luan. Lalu dia menatap perawan surgawi agung. Adapun gadis kecil ini, di usia yang begitu muda, dia bisa menjadi tak terlihat dan bahkan menyerang orang dari belakang. Dia mengambil rantai hitam dari roh jahat dan secara pribadi mengikat gadis surgawi agung. Untuk menjamin keamanannya, benda itu diikat oleh 81 cakra. Bahkan babi-babi untuk tahun baru Imlek pun tidak diikat seketat yang dia lakukan. Yao Qingyu kemudian bertepuk tangan dan berkata, sekarang sudah aman. Kelopak mata gadis surgawi itu berkedut, dan diam-diam dia mengatupkan rahangnya. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan lehernya sekarang, apalagi menggunakan tangannya. Hanya beberapa jari yang bisa digerakkan. Baiklah, baiklah, jadi kau memperlakukan Sang Maha Pencipta seperti babi? Sialan, tunggu sampai aku pulih, kau jangan pergi. Setelah mengalahkan mereka, Yao Qingyu bermain-main dengan busur Xuan Tianxing untuk sementara waktu, merasakan kekuatannya yang tak tertandingi, dan tak kuasa menahan kegembiraannya. Busur yang begitu kuat, sekali ditembakkan, akan menyebabkan luka parah bahkan pada para penyintas yang paling lemah sekalipun, jika mereka tidak mati. Busur ini tiba agak terlambat. Kalau tidak, mari kita beri nenek Bai Xuangning itu pelajaran setimpal. Yao Qingyu bergumam dengan sedikit penyesalan. Namun, suasana hatinya masih baik. Bahkan sebelum misi dimulai, saya sudah memperoleh artefak yang hampir sakral. Kita sudah mencapai titik impas. Apapun yang Anda dapatkan selanjutnya, itu semua adalah bonus. Barulah kemudian ia punya waktu untuk mengamati celah langit berbintang di hadapannya, dan berkata, mari kita lihat seberapa beruntung kita dan apakah kita dapat menemukan bodhisattva penjara hitam. Secercah harapan terpancar di mata peri bulan darah. Mari kita coba bersama. Mereka bertiga terbang bersama ke tepi celah bintang. Yao Qingyu menangkupkan kedua tangannya sebagai salam dan berkata, Yao Qingyu dari rasi bintang surgawi memberi hormat kepada bodhisattva penjara hitam. Mohon menampakkan diri di hadapan saya, bodhisattva. Peri bulan darah juga menangkupkan tangannya sebagai salam. Namun, celah di langit berbintang itu tetap sunyi dan benar-benar tenang. Yao Qingyu dan peri bulan darah saling bertukar pandang. Keduanya melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Namun, keduanya tidak terlalu kecewa. Mereka sudah siap secara mental jauh sebelum tiba. Mengingat kebencian dan pemusnahan yang luar biasa yang diderita oleh bodhisattva penjara hitam, wajar jika mereka tidak terlihat. Yao Qingyu berkata dengan pasrah, ayo, kita langsung menuju tempat rahasia itu. Namun, saat dia berbicara, arus udara berhembus kencang di dalam celah di langit berbintang. Tiba-tiba terdengar suara yang dalam, serak, dan kuat. Datang. Kata tunggal itu, meskipun singkat, bergema seperti lonceng yang dahsyat, menyebabkan Yao Qingyu dan peri bulan darah berdebar kencang. Ekspresi tak percaya muncul di matanya. Apakah bodhisattva penjara hitam benar-benar menerimanya? Peri bulan darah berseru dengan gembira, mungkinkah 1000 tahun telah menghapus kebencian masa lalu? Yao Qingyu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sekalipun bodhisattva penjara hitam ingin bertemu mereka, bukankah seharusnya ia mencari tahu tujuan mereka terlebih dahulu? Kita membiarkan mereka masuk begitu saja tanpa bertanya apapun? Memikirkan hal ini, dia tidak hanya tidak mendekat, tetapi malah meletakkan tangannya di bahu Yan Jingru dan peri bulan darah. Tanpa berpikir panjang, dia mengaktifkan teknik bumi menyusut dan mundur ke belakang. Setelah menyadari tindakan Yao Qingyu,
Arus udara hitam di dalam celah langit berbintang tiba-tiba melonjak hebat, seperti arus deras yang mengamuk. Banyak sekali tentakel mirip akar pohon yang mencuat seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Kecepatannya sungguh luar biasa, seperti kilatan petir hitam, menghancurkan ruang dan mengukir celah spasial hitam. Dalam sekejap mata, puluhan ribu akar pohon menyambar dan menyelimuti mereka bertiga. Ekspresi Blood Moon Fairy dan Yan Jingru berubah drastis. Sebelum mereka sempat bereaksi, Yao Qingyu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan mendorong kedua wanita itu menjauh. Kemudian, dia dengan sengaja menerobos masuk ke celah di langit berbintang itu. Ribuan akar pohon itu segera berbalik dan menuki ke arah Yao Qingyu. Sesaat kemudian, Yao Qingyu terjerat. Ekspresi peribulan darah berubah drastis, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa, "Qingyu!" Yan Jingru juga tak percaya. Ia berbalik, menatap tungku itu, dan berkata, "Kemarilah." Namun tungku itu tetap tidak bergerak sama sekali. Mereka tidak berdaya untuk menyelamatkan Yao Qingyu. Pada saat kritis, ruang di sekitar mereka berfluktuasi, dan Yao Qingyu tiba-tiba muncul dari kehampaan, meraih bahu kedua wanita itu lagi, dan menggunakan teknik mengecilkan tanah untuk mundur dengan cepat. Peribulan darah berhenti sejenak, lalu menatap Yao Qingyu yang terjerat akar pohon, dan baru saat itulah dia menyadari apa yang sedang terjadi. Tubuh Yao Qingyu berubah menjadi sosok giok sebening kristal. Kecantikan pengganti. Dia ingat bahwa ini adalah barang penyelamat nyawa yang diberikan Yao Muking kepada Yao Qingyu ketika mereka berpisah di Laut Dosa. Karena diam-diam ia berbalik dan mengikuti Yao Qingyu, ia tanpa sengaja menyaksikan kejadian ini. Saat ini, sosok cantik pengganti ini memang telah memenuhi tujuannya, yaitu menyelamatkan nyawanya. Patung giok itu juga ditemukan di akar pohon. Semburan energi jahat meletus dari celah di langit berbintang. Klik! Sosok seperti giok itu dicekik hingga hancur berkeping-keping, dan ribuan akar pohon sekali lagi menyerang mereka bertiga secara bersamaan. Untungnya, memanfaatkan kesempatan ini, Yao Qingyu telah membawa kedua wanita itu ke tempat yang agak jauh. Ketika akar pohon menjalar hingga ribuan kaki, tampaknya ada sesuatu yang menghambat dan akar tersebut tidak dapat lagi menyebar. Mereka terguling dan terombang-ambing dengan hebat, menghancurkan meteorit di sekitarnya menjadi debu. Dari kedalaman celah itu terdengar raungan yang bukan suara manusia maupun binatang. Deru itu semakin lama semakin keras, tak lama kemudian menerobos celah di langit berbintang dan menyebar ke seluruh dunia luar. Nebula itu terguncang hebat dan hancur berkeping-keping. Ruang tak terbatas itu terguncang, menyebabkannya berkerut dan berlipat seperti kulit orang tua. Dalam sekejap mata, suara gemuruh itu menyapu dan menyelimuti mereka bertiga. Ekspresi Yao Qingyu sedikit berubah, dan dia dengan tegas mengeluarkan kuali 9 yang mulia 5 elemen dan mengaktifkannya. Sebuah penghalang cahaya 5 warna, sepanjang beberapa meter, menyelimuti mereka bertiga. Bas bas bas. Di bawah gelombang suara, perisai cahaya itu bergetar hebat, seolah-olah sedang dihantam oleh serangan yang tak tertahankan. 3 tarikan napas kemudian. Akhirnya, benda itu tidak mampu menahan tekanan dan hancur di tempat. Ekspresi Yao Qingyu berubah, dan dia dengan tegas berbalik, melindungi Yan Jingru, yang memiliki tingkat kultivasi terlemah, dalam pelukannya, menggunakan punggungnya untuk menghalangi gelombang suara. Dalam sekejap, fisik Yao Qingyu, yang berada di alam transformasi ilahi, terasa seperti dihantam oleh ribuan palu besi, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Tulang-tulang di dalam tubuhnya retak dan berderak, dan organ dalam serta dagingnya hancur berkeping-keping. Bahkan jiwa yang baru lahir pun menunjukkan tanda-tanda keretakan. Untungnya, ini hanyalah efek samping dari gelombang suara dan berlalu dengan cepat. Engah! Yao Qingyu tak kuasa menahan diri dan menyemburkan seteguk kabut darah, yang memercik ke seluruh wajah Yan Jingru. Napasnya dengan cepat melemah. Satu nyawa melayang di tempat kejadian. Bab 852 Anjing Jahat. Yan Jingru terkejut dengan kemunculan Yao Qingyu. Dia dengan cepat meraihnya dan menarik peribulan darah yang juga terluka parah, lalu buru-buru melanjutkan lari mundur. Untuk menghindari serangan gelombang suara lagi. Untungnya, serangan itu gagal, dan entitas tak dikenal di dalam celah itu perlahan mundur. Semua akar pohon yang tak terhitung jumlahnya itu menghilang kembali ke dalam celah-celah di langit berbintang, dan tidak ada pergerakan lebih lanjut. Begitulah cara mereka selamat dari cobaan tersebut. Yan Jingru menyeret keduanya ke sebuah meteorit yang jauh dan buru-buru memberi mereka pil penyembuhan. Kemudian, dengan cemas mengamati Yao Qingyu yang tubuhnya lemas seperti lumpur, air mata menggenang di matanya. Qingyu,
Semoga kau baik-baik saja. Yao Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, aku baik-baik saja. Dia menoleh untuk melihat peribulan darah, yang masih menunjukkan beberapa tanda kehidupan, dan baru saat itulah dia merasa sedikit lega. Untungnya, keduanya memiliki fisik alam jiwa yang baru lahir, dengan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa kuat. Selama mereka tidak meninggal di tempat, mereka dapat pulih secara bertahap. Dia menatap celah di langit berbintang yang jauh itu, dengan tatapan ketakutan yang masih terselingering di matanya. Bodhisattva penjara hitam mungkin sudah meninggal. Guncangan susulan akibat gemuruh itu hampir menewaskan dua kultivator tahap Naschen Soul. Jika Bodhisattva penjara hitam bertemu dengan makhluk buas tak dikenal ini ketika pertama kali menerobos masuk ke celah langit berbintang, bagaimana mungkin dia bisa selamat? Namun pertanyaannya adalah, mengapa makhluk buas ini baru muncul sekarang? Sebelumnya tidak pernah ada satupun rumor tentang hal itu. Sambil memikirkan hal ini, dia melirik Phoenix merah yang sedang pulih di meteorit yang jauh, matanya menyipit saat dia berkata, apa itu? Sebagai personel yang dikirim oleh penguasa pembantaian tertinggi untuk ditempatkan di sini, mereka seharusnya cukup dengan daerah ini. Ketika ditanya, Hong Luan tak berani berpura-pura mati dan hanya bisa menjawab dengan jujur. Ini adalah senjata yang tak tertandingi dan mematikan. Benda itu tidak aktif sampai baru-baru ini ketika tiba-tiba diaktifkan. Senjata mematikan ini adalah sesuatu yang secara tidak sengaja diaktifkan oleh guru dan muridnya ketika mereka menerobos masuk. Ia mengejar mereka dengan sangat kencang sehingga mereka harus melarikan diri dalam keadaan panik, menghadapi berbagai bahaya. Akibatnya, sang guru juga mengalami luka serius, dan tingkat kultivasinya turun ke tahap jiwa baru lahir. Dia mengira Yao Qingyu akan mati di tangan para tentara yang kejam, sehingga dia dan tuannya bisa melarikan diri. Di luar dugaan, Yao Qingyu ini begitu waspada. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres tepat pada waktunya dan dengan tegas melarikan diri bersama kedua wanita itu. Terlebih lagi, ada metode yang mencengangkan yaitu menggunakan pemeran pengganti untuk menyelamatkan nyawanya. Sambil memikirkan hal itu, dia tak kuasa bergumam pada dirinya sendiri. Orang aneh macam apa yang kutemui ini? Tuanku hampir terbunuh oleh 5 tanda kehancuran langit, namun dia tetap kembali hidup. Yao Qingyu tampak terkejut. Sumber dari ribuan akar pohon itu sebenarnya adalah senjata pemusnah massal yang tak tertandingi. Selain itu, pihak lain memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan dapat menipu orang untuk masuk. Peribulan darah tersenyum getir, aku khawatir misi Bodhisattva penjara hitam tidak mungkin diselesaikan. Dia belum muncul selama 1000 tahun, mungkin bukan karena dia tidak mau. Sebaliknya, mereka sudah lama tidak bisa keluar. Yao Qingyu tampak tak berdaya. Bodhisattva penjara hitam memang berada dalam bahaya besar. Tugas ini sekarang tidak mungkin diselesaikan. Dia segera memejamkan mata untuk mengatur pernapasannya dan memulihkan diri dari cedera yang dialaminya. Untuk berjaga-jaga, dia mengaktifkan stik matanya dan mendengarkan sekitarnya terlebih dahulu. Untuk menghindari adanya musuh yang bersembunyi di dekatnya yang mungkin memanfaatkan kerentanan mereka. Mendadak. Begitu mereka bertanya, mereka memang mendengar sesuatu yang tidak biasa. Tapi itu bukan berasal dari tempat lain. Sebaliknya, ia berada di dalam celah-celah langit berbintang. Dia mendengar suara benda raksasa yang bergerak, suara gemuruh seperti gempa bumi. Pastilah senjata pembunuh yang disebut-sebut itu. Yang mengejutkan Yao Qingyu, selain suara benda raksasa yang bergerak, ia juga mendengar gumaman lemah. Meskipun di neraka, hati seseorang merindukan cahaya, ia meninggalkan kejahatan dan kembali kepada kebaikan, sehingga memperoleh kelahiran kembali di surga. Saat gumaman mereda, gerakan prajurit yang ganas itu perlahan melemah. Yao Qingyu tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya dipenuhi keterkejutan. Bodhisattva penjara hitam belum mati. Lagi pula, dia sedang menenangkan para tentara yang haus darah. Penemuan ini sungguh tak terduga. Namun, bahkan jika Bodhisattva penjara hitam belum mati, siapa yang berani memasuki celah langit berbintang? Jika kita kembali membangkitkan semangat para tentara kejam itu, bahkan Tuhan Yang Maha Esa pun mungkin akan berada dalam bahaya. Tepat ketika dia hendak menarik kembali tanda suci pendengar, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi hebat dari alam jiwa yang baru lahir di tempat yang jauh. Itulah batas kemampuan yang dapat dideteksi oleh tanda suci. Tampaknya letaknya agak di sebelah utara mereka. Yao Qingyu merasa khawatir dan segera mengingatkannya. Cepat pulih, lalu segera pindah ke tempat lain. Terlepas dari siapa yang bertikai, hal itu menunjukkan bahwa daerah tersebut bukanlah tempat yang aman. Setelah minum secangkir teh,
Yao Qingyu dan Pribulan Darah telah pulih dari sebagian besar luka mereka dan sekarang dapat bergerak bebas. Kemudian dia pergi dengan tegas. Hong Luan dan gadis surgawi tertinggi juga dibawa pergi. Setelah secangkir teh lagi. Di samping retakan di langit berbintang, ruang angkasa itu sendiri terkoyak. Seorang manusia yang mengalami kemerosotan kedua dari sifat ilahinya telah jatuh. Tubuhnya dipenuhi luka. Yang paling mengejutkan adalah sebagian besar pinggangnya tampak seperti telah digigit. Luka tersebut masih memperlihatkan bekas gigitan dan tanda-tanda robekan. Dia tak lain adalah dirinya sendiri. Dialah murid yang sebelumnya melapor kepada penguasa tertinggi pembantai hati. Yang mulia Beidou. Dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi ngeri di wajahnya dan berteriak, "Hentikan! Jika tidak, saat tuanku kembali, kau tidak akan bisa hidup atau mati." Suara mendesing. Ruang di depannya retak terbuka. Dua makhluk, dengan tubuh sehitam tinta, menyerupai cairan kental, melangkah keluar dari kehampaan. Masing-masing dari mereka memiliki 3 tanda mahkota yang melingkari kepala mereka. Dia tak lain adalah roh jahat 3 mahkota. Roh-roh mengerikan yang seharusnya ditampilkan dalam rasi bintang di langit secara misterius muncul di rasi bintang yang jauh dan gelap. Belum lagi, Sang Biduk Agung pun terkejut. Saya yakin bahkan rasi bintang surgawi pun akan merasa sulit mempercayainya jika mereka mengetahuinya. Dengan pertempuran besar yang akan segera terjadi, roh iblis transformasi ilahi tidak berada di garis depan, tetapi telah muncul secara diam-diam di konstelasi kegelapan. Tetapi, tak satu pun dari mereka yang bergerak. Sebaliknya, mereka berdiri di sisi kiri dan kanan di samping retakan itu, seolah-olah menyambut sesuatu yang keluar. Segera, sebuah cakar mencuat keluar dari celah tersebut. Selanjutnya, ada sebuah kepala. Itu adalah kepala anjing. Benda itu memiliki bagian luar berwarna hitam dan 3 mata. Matanya simetris, berwarna kuning kusam, dan memiliki tatapan yang licik. Di dahinya terdapat mata aneh yang terus berubah warna. Ini berisi fluktuasi berbagai hukum. Kekuatannya juga telah mencapai tingkat roh jahat bermahkota 2. Setelah mendengar ancaman itu, anjing mengerikan itu menyeringai mengancam, memperlihatkan taringnya yang tajam. Setetes air liur, bercampur darah dan busa, menetes dari mulutnya. Apakah yang kau maksud adalah sang pembunuh hati tertinggi? Jangan khawatir, dia akan segera datang untuk menemanimu. Yang mulia Beidou ketakutan. Apa maksudnya? Apakah roh jahat itu bermaksud mencelakai penguasa pembantaian tertinggi? Melihat anjing ganas itu mendekat selangkah demi selangkah, Yang mulia Beidou menjadi sangat waspada dan berteriak dengan tergesa-gesa. Mengapa kau harus begitu kejam? Aku bisa berpura-pura tidak menemukanmu. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda dapat membunuh konstelasi surgawi tanpa rasa takut. Kami, konstelasi kegelapan, tidak akan ikut campur. Dia merasa agak menyesal. Dalam perjalanannya menuju celah langit berbintang, dia tanpa sengaja merasakan aura roh jahat. Dengan mengikuti jejak aroma, mereka menemukan ketiga anjing jahat itu. Jadi, anjing ganas itu mencoba membungkamnya. Untungnya, kedua roh jahat bermahkota 3 itu tidak bergerak. Anjing jahat itu berusaha menyiksanya sampai mati. Itulah sebabnya pertempuran berlangsung hingga sekarang. Jika tidak, dia pasti sudah meninggal sejak lama. Anjing jahat itu menyeringai dingin, menemukan mereka sebenarnya tidak penting. Tapi seharusnya kau tidak melihatku. Setelah melihatku, kau harus mati.